Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 616. Keluarga Semit terkendali. Sangat romantis saat ini. Meski angin terus bertiup di sini, keduanya terbang di udara dengan tubuh berdekatan. Adinata seperti seorang pahlawan, melewati 3 level, membunuh 6 jenderal, dan menyelamatkan putri yang menderita. Keduanya menjalin hubungan yang mendalam dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kehidupan ini, Lotta belum pernah bertemu seseorang yang bersedia memperlakukannya dengan tulus. Karena dia dikekang oleh keluarga Han, dia tidak pernah jatuh cinta, dan dia bahkan tidak pernah berinteraksi dengan lawan jenis. Persyaratannya terhadap pasangannya adalah idealis dan sinematik, sama seperti para pahlawan di film. Dan Adinata adalah pahlawan hari ini. Segera, Adinata menggendong Lotta dan terbang ke pesawat Zephyr 3. Kemunculan Lotta membuat Ganendra dan yang lainnya tercengang. Ganendra melihat penampilan Lotta yang seperti peri dan meneteskan air liur. Sial, wanita ini lebih cantik dari Tuan Diana. Xiao Wang juga melihat wajah dan sosok Lotta. Ya, apakah ini begitu sempurna? Saat Lotta melihat mereka berdua, dia menyapa mereka dengan murah hati dan mengangkat tangannya. Heo, Niet, senang bertemu denganmu. Mereka berdua menanggapi dengan senyuman yang hanya sedikit mereka ketahui. Lotta berkata dengan ramah, saya dapat mengatakan hal yang benar, dan kita dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. Sebelumnya, Adinata sedikit bingung dengan pertemuan Lotta, tapi sekarang dia mengerti segalanya. Keluarga mereka kini menjadi boneka keluarga Han di Tiongkok. Untuk mengabdi pada keluarga Han ketika besar nanti, ia pasti sudah belajar sejak kecil. Oleh karena itu, bahasa Mandarin dan Inggris Lotta dianggap sebagai bahasa ibunya. Qinglong tidak tertarik pada wanita cantik dan memandang Adinata. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Adinata melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tempat ini terlalu aneh, kita harus segera pergi dari sini. Qinglong mengangguk dan memberi perintah. Ia segera masuk ke mode siluman dan terbang menjauh dari Swiss dengan kecepatan penuh. Adinata baru saja membunuh seorang wanita tua dari keluarga Han. Jika putranya kembali, dengan teknologi canggih mirip ilmu sihir yang dikuasai keluarga Han, Adinata sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. 20 menit setelah Adinata terbang menjauh dari kastil, mobil Hongqi kembali ke kastil. Seorang pria dan seorang wanita segera keluar dari mobil. Pria itu setidaknya berusia 40 tahun, tetapi usia sebenarnya tidak jelas. Dia memiliki janggut dan rambut panjang, dan rambut panjangnya dikepang. Sebaliknya, wanita itu berpakaian hitam, berpenampilan tajam, bertubuh langsing, dan terlihat sangat tidak sehat. Keduanya pertama kali datang ke halaman dan melihat tubuh wanita berpakaian merah. Pria itu menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Dia segera masuk ke kastil dan naik lift ke lantai paling atas. Kemudian dia mencapai tubuh wanita tua itu. Mama! Pria itu menjadi emosional dan berlari, dan berlutut di depan tubuh wanita tua itu. Siapa itu? Siapa yang membunuh ibuku? Pria itu meraung keras. Ketika wanita itu melihat tubuh wanita tua itu, dia tidak bereaksi berlebihan. Suasana hatinya sangat stabil dan dia berkata, saya akan menyesuaikan pengawasannya. Segera, wanita itu menampilkan video pengawasan di sini. Bagi 8 keluarga besar, kamera pengintai juga tidak terlihat dan sulit dideteksi, dan masyarakat awam tidak tahu di mana mereka berada. Pria itu juga berdiri dan melihat video itu dengan tajam. Segera, dia melihat sosok Adinata. Cina. Pria itu tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Akan baik-baik saja jika dia berkulit putih atau berkulit hitam, namun tiba-tiba datang orang Tionghoa seperti dia, yang membuatnya sedikit panik. Kemudian, pria itu mendengar percakapan antara Adinata dan wanita tua itu. Wanita itu berkata dari samping, suamiku, dia sebenarnya berasal dari 8 keluarga besar. Pria itu menyipitkan matanya dan menjadi berhati-hati. Mengapa keluarga Brahma di negara Hua menemukan tempat ini? Wanita itu memutar matanya dan berkata, apakah karena masalah Zhengbei Brahma? Pria itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Saya melakukannya dengan sangat bersih atas kematian Zhengbei Brahma. Mereka tidak akan pernah mencurigai kita. Zhengbei Brahma adalah saudara kandung ayah Adinata, Ye Zhengnan. Keduanya terus menonton video pengawasan. Pria itu tersenyum, ternyata Lotta yang membujuknya ke sini. Segera setelah itu, mereka melihat wanita tua itu mengendalikan otak Adinata dengan tangannya. Pria dan wanita sangat penasaran. Mereka semua tahu kekuatan wanita tua itu. Kebanyakan orang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dan dia telah mengendalikan Adinata saat ini, jadi bagaimana dia mati? Mereka semua merasa akan muncul orang ketiga. Namun, tidak. Saya melihat Adinata di video tiba-tiba meledak dengan energi yang kuat dan menghempaskan wanita tua itu ke dinding. Apa? Baik pria maupun wanita terkejut. Kemudian, mereka mendengar wanita tua itu menunjuk ke arah Adinata dan berkata, "Kamu adalah dewa."
Pria dan wanita kembali terkejut. Ya Tuhan, apa yang ibu lihat? Kenapa dia menyebut anak itu Tuhan? Pria itu tidak lagi peduli dengan kematian ibunya. Semua orang fana. Yang lebih dia pedulikan adalah apakah Adinata itu dewa. Ada juga ekspresi serakah di wajah wanita itu. Ya apakah dewa baru akhirnya muncul? Hehe, dia dari Tiongkok. Pria itu juga tersenyum. Para dewa sebelumnya membantu kami meningkatkan dari ilmu sihir kecil yang menipu hati manusia menjadi boneka yang dapat mengendalikan saraf otak manusia. Tetapi meskipun anggota keluarga Smith adalah boneka keluarga Han kita, saya tidak suka perasaan bersembunyi di sudut gelap sepanjang waktu. Saya ingin keluar. Saya ingin menghadiri pertemuan 8 keluarga besar secara terbuka dan terbuka sebagai anggota dari 8 keluarga besar, dan memerintah seluruh dunia bersama mereka. Wanita itu pun menjadi bersemangat. Aku juga menginginkannya. Aku benci tubuhku yang sakit dan jelek. Aku benci melihat diriku sendiri. Pria itu memeluk wanita itu dan berkata, sayang sekali dewa itu meninggal terlalu dini. Dia meninggal sebelum dia bisa membantu kita menemukan cara bertukar otak. Tapi kini, dewa baru telah muncul. Jika dia juga memiliki kemampuan meramal masa depan, dia bisa membantu kita dalam aspek ini. Saat itu, kita tidak perlu bersembunyi di balik layar dan bisa langsung menempati tubuh Smith. Anggota keluarga. Wanita itu menjadi bahagia. Suamiku, aku ingin menempati tubuh Lota. Selama bertahun-tahun, kamu telah mengembangkan Lota menjadi wanita yang begitu sempurna. Dia sudah sempurna dalam penampilan, dan kamu telah menjadikannya wanita dengan sosok yang begitu baik. Ketika saya menempati tubuh Lota, saya akan melayani Anda dengan baik. Pria itu memandang orang lain dengan penuh kasih sayang dan mengangguk. Baiklah, saya akan menempati tubuh ayah Lota. Lalu, kita bisa pergi kemanapun kita mau dan melakukan apapun yang kita mau. UPS, Lota. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menyadari bahwa sejak Adinata datang mencari Lota, Lota mungkin telah menghilang. Benar saja, saat aku bergegas menuju kamar Lota, tidak ada seorang pun di ruangan itu. Sialan Adinata, kamu membunuh ibuku dan bahkan mengambil wanita yang telah aku latih selama 18 tahun. Aku melatih Lota selama 18 tahun hanya untuk menunggu sampai ulang tahunnya yang ke-18. Nikmati hasil sempurnaku. Tapi Adinata menghancurkan segalanya. Adinata, aku akan membunuhmu. Bab 617. Kencan dengan orang suci. Wajah seram pria itu sangat menakutkan. Bahkan dia menghancurkan barang-barang di kamar Lota dengan kekuatan yang besar. Wanita itu memegang lengan pria itu dan berkata, suamiku, bahkan jika Adinata mengambil Lota untuk pertama kalinya, kamu tidak dapat membunuhnya. Dia adalah dewa. Pria itu berkata dengan nada menghina. Jadi bagaimana jika Tuhan? Adinata jelas belum menyadari kemampuannya. Jika tidak, dia tidak akan dikendalikan oleh ibu dan menjadi boneka keluargaan kita. Wanita itu tersenyum jahat dan mengangguk. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya dan menggunakannya untuk keuntungan kita sendiri. Pria itu menenangkan diri sejenak dan berkata, Adinata berasal dari 8 keluarga besar dan selalu tertutup. Tidak akan mudah untuk menangkapnya. Namun, beberapa waktu lalu, keluarga Peu di negara bagian Han menelepon dan meminta keluarga Smith agar setuju mengusir keluarga Brahma pada pertemuan 8 keluarga besar dalam 2 bulan. Saya telah meminta ayah Luota untuk menyetujuinya. Selama keluarga Brahma berhasil dikeluarkan dari 8 keluarga besar dalam 2 bulan, dan teknologi tinggi mereka seperti pesawat siluman disita, menangkap Adinata seperti mengambil sesuatu dari tas. Mudah. Wanita itu tersenyum dan berkata, melihat pengawasan tadi, sepertinya keluarga Peu juga ada di sini. Sepertinya mereka pasti sudah menebak sesuatu tentang keluarga Smith. Pria itu mendengus dingin, jangan takut, saya akan mencari ayah Lota dan memintanya untuk menelepon Park Seok-jun. Park Seok-jun adalah orang yang cerdas. Bahkan jika dia menyadari sesuatu, dia tidak akan menceritakannya kepada keluarga lain demi kepentingan laba. Adapun apa yang dikatakan keluarga Brahma, apakah ada yang percaya? Pria itu melihat keluar jendela, menghadap ke langit malam, dan berkata pada dirinya sendiri, Adinata, Luota akan membiarkanmu bermain selama 2 bulan untuk saat ini, anggap saja itu sebagai hadiah karena melakukan sesuatu untukku di masa depan. Di atas Zephyr 3, Adinata menghubungi nomor telepon Chong Hai Brahma. Kakek, aku baru saja ke Swiss dan menemui banyak hal aneh. Ternyata keluarga Smith. Adinata mulai menggambarkan satu persatu apa yang dia lihat dan terjadi di kastil. Namun, dia tidak memberitahu kakeknya bahwa dia mungkin seorang dewa. Kakek pernah mengajari Adinata untuk tidak memperlakukan siapapun tanpa syarat, bahkan saudara. Selain itu, Adinata tidak yakin apakah dia dewa atau bukan, dia ingin memastikan sebelum memutuskan. Jika dia mengatakannya sekarang, jika Tian Brahma mengetahuinya, dia khawatir Tian Brahma akan menyakiti dia dan istrinya. Setelah mendengar ini, Chong Hai Brahma juga terkejut. Apa? Keluarga Smith sebenarnya dikendalikan oleh orang Cina? Pantas saja keluarga Smith jarang muncul di tahun-tahun ini, dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Han. Keluarga yang bengkok seperti mereka. Aku mendengar kakekmu menyebutkannya ketika aku masih kecil.
memang memiliki beberapa kualitas yang hebat, tapi tidak bisa dipentaskan. Aku tidak menyangka mereka bisa meminjam bantuan dari para dewa untuk membantu mereka lebih meningkatkan sihir mereka. Tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa, mereka juga bisa mengendalikan otak manusia dan menjadikan orang lain sebagai boneka mereka. Benar-benar menakutkan. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, dengan teknologi dan kekuatan paling menakjubkan di dunia, keluarga Smith telah menjadi budak mereka. Xiao Chen, kamu harus berhati-hati. Kamu membunuh keluarga Han teman-teman, mereka pasti akan melakukannya membalas dendam padamu. Adinata berkata, saya tahu. Kakek, saya akan berhati-hati. Saya memiliki teknologi yang beberapa dekade lebih maju dari era ini. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menangkap saya. Aku mengkhawatirkanmu, kakek. Wanita tua itu berkata bahwa tidak ada seorang pun di 8 keluarga besar yang bisa hidup lebih dari 80 tahun. Apa yang dikatakan wanita itu benar. Bisakah kamu memperhatikan kesehatanmu? Juga, jangan keluar tahun ini. Untuk 8 pertemuan keluarga besar dalam 2 bulan, aku dan kakak tertuaku boleh pergi, tapi kamu tidak mau pergi. Chong Hai Brahma di seberang terkekeh dan berkata, kakek sangat senang karena kamu bisa mengkhawatirkanku. Ya, tidak ada seorang pun dari 8 keluarga besar yang dapat hidup melewati usia 80 tahun, bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Jika Tuhan benar-benar ingin aku mati, sesuatu akan terjadi meskipun aku di rumah. Aku dalam keadaan sehat sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang kita mengetahui rahasia dan kartu truf keluarga Park di Hangzhou dan keluarga Smith di Swiss. Jika kita mengetahui rahasia keluarga Miyamoto di negara kepulauan, maka pada pertemuan 8 keluarga besar dalam 2 bulan, kita akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Adinata berkata, kakek, jangan khawatir, saya pasti akan mengetahui rahasia keluarga Miyamoto secepat mungkin. Chong Hai Brahma berkata dengan gembira, Xiao Chen, kamu selalu menjadi anak kesayanganku. Bakatmu jauh lebih luar biasa daripada kedua saudara laki-lakimu. Cepat atau lambat, masa depan keluarga Brahma akan ada di tanganmu. Adinata tidak banyak bicara dan segera menutup telepon. Beberapa jam kemudian, pesawat tiba di ibu kota Cina. Begitu turun dari pesawat, Lotta melompat-lompat dengan gembira. Saya telah belajar bahasa Mandarin sejak saya masih kecil, tapi saya belum pernah ke sini. Saya selalu bermimpi datang ke Tiongkok dan berkomunikasi dengan orang-orang Tiongkok. Lotta menjadi bahagia. Meskipun berkulit putih, dia tahu banyak tentang hal-hal Tionghoa sejak dia masih kecil. Saya mengetahui banyak gunung terkenal di Tiongkok, seperti Gunung Huashan, Gunung Tai, Gunung Changbai, dan saya juga ingin bepergian ke banyak tempat di Tiongkok. Adinata juga berjanji padanya bahwa dia akan mengajaknya bersenang-senang setelah datang ke ibu kota. Namun, Adinata tidak bisa membawanya pulang. Lotta sangat cantik sehingga jika dia membawanya pulang, Cynthia Yandra dan Anastasia pasti akan menjatuhkan kedua botol cemburu itu. Meskipun Adinata menganggap Lotta sebagai saudara perempuannya, dia tidak berpikir ada yang salah tentang Lotta, selama dia tidak memakai bikini. Adinata berkata, Lotta, kamu memilih sebuah villa, dan aku akan memberimu sebuah villa sebagai hadiah. Sekarang aset Adinata telah dicairkan, dia dapat menggunakan uang di kartu banknya sesuka hati. Tapi Lotta menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin tinggal di villa atau rumah besar. Saya bosan tinggal di tempat seperti itu. Saya ingin tinggal di tempat yang lebih banyak kembang api. Tempat dengan kembang api yang besar? Adinata mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kami tidak mengaturmu di hotel yang lebih murah? Lotta mengangguk tajam. Iya, saya suka tempat seperti itu. Saya ingin berhubungan dengan banyak sekali orang biasa, dan saya ingin berbicara dengan mereka. Oke, ayo kita tinggal di Hunting. Adinata memesan kamar untuk Lotta menggunakan ponselnya. Setelah menetap di Hunting, Adinata membeli beberapa pakaian yang terjangkau untuk Lotta. Pakaian yang dibawanya semuanya custom made. Di tempat biasa lebih baik memakai pakaian yang terjangkau. Sore harinya, Adinata mengajak Lotta ke toko jajanan dekat hotel. Nafsu makan Lotta yang luar biasa membuat Adinata takut. Adinata memandang Lotta yang sedang makan cumi dengan nikmat dan berkata, Lotta, jika kamu makan seperti ini, kamu akan menjadi pria gemuk besar dalam waktu kurang dari sebulan. Tangan kanan Lotta yang memegang tusuk sate cumi langsung berhenti. Apa kamu tidak suka gadis gendut? Adinata tidak mengerti mengapa ini ada hubungannya dengan dia lagi. Menyukai, kata Adinata pada Lotta. Bab 618. Putri Disney dalam pelarian. Memikirkan pengalaman menyakitkan yang dialami Lotta beberapa tahun terakhir, Adinata merasa kasihan. Sejak kelahirannya, Lotta telah dipersiapkan untuk menjadi mainan iblis keluarga Han. Jadi, dia cantik, lugu, dan memiliki sosok yang sempurna. Sebelumnya, Adinata telah menggunakan analisis psikologis untuk mengetahui bahwa wanita cantik dan cantik seperti Luotea tidak boleh menuntut dan sesempurna Maktika. Karena statusnya, dia tidak perlu menyenangkan pria manapun. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sendiri tidak ingin mempertahankan sosok yang sempurna. Iblis dari keluarga Hanlah yang memaksanya untuk menjadi sempurna dalam segala hal.
Dia pasti mulai makan pepaya ketika dia berumur 14 atau 5 tahun. Tentu saja makan pepaya hanyalah metafora. Karena 8 keluarga lanjut ingin Lotta berkembang dengan baik, mereka memiliki terlalu banyak makanan dan obat-obatan untuk melakukannya. Adinata tahu bahwa di hari kerja, Lotta pasti tidak bisa makan apapun yang dia mau atau sebanyak yang dia mau. Sama seperti para selebritis wanita itu, dia tidak memiliki kebebasan. Oleh karena itu, Adinata memintanya, Lotta, untuk bersantai dan makan dengan bebas, tidak peduli seberapa gemuknya dia besok, yang terpenting adalah bahagia hari ini. Mendengar Adinata mengatakan ini, Lotta tersenyum cerah, dan dia tampak persis seperti putri Disney yang sedang melarikan diri. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa dan berada di pasar malam yang bising, temperamen mulianya tidak dapat disembunyikan. Usai menyantap sate cumi, Adinata mengajak Lotta makan hotpot daging sapi. Panci berisi daging sapi dan jeroan sapi, dengan bihun, jamur, tahu, dan sayuran di dalamnya. Luo Tea tahu cara menggunakan sumpit. Postur tubuhnya dengan sumpit sangat standar. Dia bisa memetiknya lebih licin daripada Adinata. Dia pasti yang iblis besar dari keluarga Han Dari. Lotta mengapit sayuran, memasangkannya dengan saus pedas spesial dari toko, lalu memakan paneku kentang yang harum. Dia sangat puas. Terlalu enak. Lotta terus makan. Adinata menatapnya sambil tersenyum. Kali ini, di dalam toko, Lotta menarik perhatian dua anak muda berusia 20-an. Seorang pria bertato di lengannya berbisik, "Ihei, lihat wanita cantik di sana itu, dia sangat pandai memakannya. Aku biarkan dia memakan seluruh pancinya." Pria lain melihat ponselnya dan menelusuri video pendek. Dia sama sekali tidak memperhatikan Adinata dan Lotta, dan menjawab dengan santai, "Sial, wanita mana yang tidak suka makan? Jika ada yang ingin dilihat, jangan tunda. Saya menonton keindahan di TikTok." Pria bertato itu tertawa dan berkata, "Sial, semua yang ada di ponselmu palsu. Saat kamu melihatnya di kehidupan nyata, yang satu lebih jelek dari yang lain. Lihat yang di sana. Dia benar-benar cantik, dan dia juga kecantikan putih." Oh, pria itu menjadi tertarik, melirik ke meja Adinata, dan langsung berseru, "Sialan, kenapa kamu tidak meneleponku lebih awal ketika ada wanita cantik seperti itu? Bagaimana kamu bisa menggambarkan kecantikan seperti wanita cantik? Ini disebut Tianlai. Sebut saja keindahan. Sebut saja keindahan yang menakjubkan." Pria bertato itu menyesap anggur. Sedangkan kamu terlalu berlebihan. Kecantikan keluarga kita adalah yang paling kuat." Pria itu berkata tanpa berkata-kata, "Bunuh aku, kamu tidak tahu apa-apa. Sama sekali tidak ada wanita seperti itu di antara orang kulit putih. Ceka, dia cantik sekali, dan sosoknya terlihat bagus, tapi aku tidak mengerti kenapa hotpot daging sapi ini rasanya enak sekali. Sepertinya dia belum pernah makan sebelumnya." Pria bertato itu tersenyum dan berkata, Anda dapat melihat bahwa wanita itu tidak punya uang. Saat ini, orang asing yang datang ke Tiongkok tidak akan dapat bertahan hidup di negaranya." Pria lain melihat lebih dekat apa yang dikenakan Lotta. Itu adalah pakaian olahraga Nike yang sangat biasa, harganya hanya 1.000 yuan. Benar-benar tidak biasa di ibu kota. Lebih baik tidak punya uang. Aku paling suka wanita cantik yang tidak punya uang. Hehe. Pria itu tersenyum jahat, seolah dia sedang merencanakan sesuatu. 20 menit kemudian, Adinata dan Lotta keluar setelah makan lengkap, lalu berjalan kembali ke hotel hunting. Agak, Lotta hanya bisa bersendawa. Adinata tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jika orang tuamu tahu bahwa orang-orang dari 8 keluarga besar begitu terobsesi dengan makanan ringan Beijing, mereka pasti akan menertawakanmu karena tidak memiliki masa depan." Ketika orang tua Lotta disebutkan, Lotta terlihat sedikit sedih. Adinata memikirkan pengalaman hidup Lotta yang tragis, dan mau tidak mau mengulurkan tangan, memegang tangan kecilnya, dan menghibur. Lotta, aku tahu segalanya tentang orang tuamu." Lotta terkejut, tahukah kamu?" Adinata mengangguk. "Di dalam perjalanan pulang, aku melihatmu sangat senang bisa melarikan diri, jadi aku tidak punya waktu untuk bertanya padamu. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang anggota keluarga Han itu? Siapa nama mereka?" Luota berkata, Saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa wanita tua itu terus memanggil putranya Xiaozong, mungkin Han Xiaozong. Dia sangat menakutkan, dia terlihat menakutkan, dan dia selalu tersenyum padaku, tapi senyum itu membuatku merasa sangat menyeramkan. Dia bilang dia akan menyambutku pada hari upacara kedewasaanku yang berusia 18 tahun. Untungnya, kamu menyelamatkanku, kalau tidak aku akan melakukannya." Adinata berpikir sejenak, dan Han Xiaozong ini seharusnya adalah salah satu pasangan Tionghoa yang pergi dengan mobil Hongqi sebelum Adinata masuk ke kastil. Adinata kemudian bertanya, apakah dia punya istri? Siapa nama istrinya?" "Lotta, istrinya." Tepat ketika Lotta hendak menjawab, tiba-tiba, dua sosok melompat di depan mereka, menghalangi jalan Adinata dan Lotta. Di antara mereka, seorang pria bertato memandang Adinata dan keduanya dan tersenyum. "Ihei, kemana kekasih muda itu pergi? Mau memesan kamar di hotel?" Saat ini,
Adinata dan Lota telah tiba di pintu masuk hotel hunting. Pria lain memandang Lota dan tersenyum. "Ih cantik, pria di sebelahmu ini sangat tidak berguna. Aku akan mengajakmu menginap di hotel sampah seperti hunting. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Bagaimana kalau aku membelikanmu LV dan mengizinkanmu menginap di hotel bintang 5? Adinata sangat marah, bukan karena provokasi kedua orang ini. Adinata tahu setelah melihat sekilas bahwa kedua bocah nakal ini, paling-paling, adalah bajingan yang tidak berpendidikan. Jika Anda menginginkan uang tetapi bukan uang, jika Anda menginginkan kekuatan tetapi bukan kekuatan, maka tidak ada ancaman sama sekali." Dia marah karena kedua tukang sampah ini mengganggu pembicaraan penting antara Adinata dan Lota. "Jika kamu tidak ingin mati, pergilah." Adinata tidak marah. Ketika pria bertato itu mendengar ini, dia menjadi cemas. "Oh, kamu adalah anak nakal yang malang, tetapi kamu cukup sombong. Kamu pikir kamu keren ketika berkencan dengan gadis asing, bukan? Kamu hanya mengajak seseorang untuk tinggal di rumah. Di hotel kumuh seperti hunting, kamu memalukan bagi kami para pria Cina. Aku akan memberimu $2.000 dan memberikan gadis ini kepada kami. Kalau tidak, ledakan." Adinata menendangnya dan pria bertato itu jatuh ke tanah. Tendangan Adinata tidak ringan. Setelah pria bertato itu jatuh ke tanah, dia terus memegangi perutnya. Ekspresinya menyakitkan, dan dia kesulitan bernapas. Pria lain juga marah. Apa-apaan ini? Kamu mencari kematian? Ini ibu kotanya. Aku tidak berani melakukan apapun dengan santai. Beraninya kamu memukul seseorang. Sudah kubilang, kamu tidak punya 500.000 yuan untuk menendangku. Kita tidak akan pernah berdamai." Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adinata meninju wajah pria sombong itu, seteguk darah lagi muncrat, dan bertanya dengan tenang. "Lalu berapa harga pukulan ini?" Bab 619. Luar biasa. "Ah, sakit." Pria itu menjerit kesakitan. Sebagai seorang gangster, dia bahkan tidak berani mengambil tindakan dengan santai di ibu kota. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia bertemu dengan pria yang tampak biasa-biasa saja ini, dia akan memukul orang dengan begitu kejam. Menurutnya, orang-orang tersebut adalah anak-anak yang belum dewasa yang belum pernah dipukuli oleh masyarakat dan tidak mengetahui seberapa serius pemukulan tersebut. Pria itu menunjuk ke arah Adinata dan berteriak, "Nak, kamu sudah selesai. Tunggu saja dan bayar kebangkrutanmu. Aku akan membuatmu jongkok selama setengah tahun." Karena itu, pria itu mengambil ponselnya dan bersiap memanggil polisi. Adinata masih tenang dan tenang. Ada banyak kamera di sini, dan ada juga pejalan kaki yang bisa melihatnya. Jika Adinata ingin bersembunyi, dia tidak bisa. Namun, Adinata tidak perlu bersembunyi atau takut sama sekali. Karena kini dia tidak hanya menjadi anggota 8 keluarga misterius, tapi juga memiliki pembantu dari organisasi Longqian. Dia hanya perlu menyapa orang-orang dari organisasi Longqian, tidak perlu khawatir tentang masalah sepele ini. Penjara? Kehilangan uang? Itu tidak ada. Jangan panggil polisi. Tiba-tiba, pria bertato itu menghentikan temannya untuk menelepon polisi dan berkata, terlalu memalukan untuk memanggil polisi. Apakah kita diremehkan sampai dipukuli dan dimintai biaya pengobatan? Anak baik, menurutku kamu cukup kejam dalam seranganmu. Kamu juga harus menjadi praktisi yang baik. Itu bagus. Karena kamu menyerang lebih dulu, masuk akal bagiku untuk meminta kakak laki-lakiku untuk memukulmu. Pria di sebelahnya juga memasang wajah bahagia. Ya, kakak macan tutul bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan sekarang. Dia sangat kuat. Dia pasti bisa mengalahkan bocah sombong ini sampai mati. Pria bertato itu memandang Adinata dengan jijik. Nak, jangan pergi, tunggu di sini, aku akan memanggil kakakku, jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, kami tidak akan menindas beberapa orang lagi, biarkan aku macan tutul. Jika aku melawanmu sendirian, aku pasti akan mengalahkanmu sampai kamu berlutut dan memanggilku ayah. Dengan mengatakan itu, keduanya tersandung. Adinata tidak bisa berkata-kata. Anak-anak zaman sekarang tidak terlalu mampu. Setelah kalah dalam perkelahian, mereka masih suka mengucapkan kata-kata kasar setelahnya, atau mereka hanya ingin mengusir orang lain. Dengan peringkat Adinata saat ini, dia tidak akan bisa berdebat dengan anak-anak ini. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan mereka, dia mungkin akan membunuh seluruh keluarga mereka secara langsung. Kedua orang ini mungkin akan menemukan seseorang untuk datang nanti. Ayo kita pindah ke hotel daripada tinggal di sini, kata Adinata pada Lota. Lota tersenyum dan mengangguk. Oke. Adinata melihat peta dan berkata, kalau begitu ayo naik taksi ke hotel lain. Lota berkata, berhenti naik taksi. Saya tidak suka naik mobil. Saya capek naik taksi. Saya ingin naik sepeda bersama di sini. Bagus. Sekarang di malam hari, angin sepoi-sepoi sangat nyaman, dan lumayanlah untuk bersepeda bersama dan melihat pemandangan. Lota tidak memilih Kingju atau Haro, tetapi memilih skuter listrik bersama yang baru diluncurkan. Keduanya mengendarai skuter listrik, saling berkejaran dan bercanda, dan tak lama kemudian sampai di pintu masuk sebuah hotel. Chris, lihat, di sini ada hotelnya. Namanya Love Nest Hotel. Wah, dekorasinya cantik sekali. Desain pintunya juga bagus sekali.
Aku suka di sini. Lotta berkata dengan gembira. Adinata melirik, ini memang hotel, tapi ini hotel cinta. Adinata berkata, ini adalah hotel bertema pasangan, dan kamar-kamar di dalamnya semuanya sangat sentimental bagi pasangan. Lotta sepertinya mengerti. Tidak bisakah aku tinggal di sana? Ya, tentu saja. Adinata tidak berkata apa-apa lagi, karena Luotea suka di sini. Ayo tinggal di sini. Begitu mereka berdua berjalan ke pintu, pria lain melompat. Adinata mengira itu adalah gangster yang menyebabkan masalah lagi. Tapi kali ini tebakannya salah. Dia seorang penjual. Pria tampan, gadis cantik, sebelum kamu check-in ke hotel cinta romantis ini, menurutku kamu pasti masih membutuhkan benda ini. Dang, pil kontrasepsi pria. Hanya 99 per kotak. Dengan itu, kamu bisa menjadi sempurna, tidak bermoral, dan melakukan apapun yang kamu inginkan dengan pacarmu. Pria itu sangat cerewet, tipikal salesman. Adinata merasa malu untuk beberapa saat, dan bahkan Lotta pun malu. Adinata dengan cepat menyela. Oke, kami tidak membutuhkannya. Pil kontrasepsi pria ini telah lama ditemukan oleh 8 keluarga besar. Alasan mengapa pil ini kini populer di pasaran adalah berkat keputusan 8 keluarga besar pada konferensi tersebut. Namun, Lotta berkata, halo, saya akan membeli sebuah kotak dan memberi Anda 100 yuan. Anda ingin memberi saya $1. Lotta mengeluarkan uang $100 dan menyerahkannya kepada penjual. Adinata tercengang, mengapa kamu membeli barang ini? Lotta tersenyum dan berkata, untuk berjaga-jaga. Ada garis hitam di dahi Adinata, kalau terjadi sesuatu pada seseorang. Penjual itu mengambil uang 100 yuan, mengeluarkan koin $1, dan menyerahkannya kepada Lotta. Lotta sangat senang mendapatkan dolar itu. Uang itu sendiri tidak berarti apa-apa baginya, tetapi perasaan memberi uang dan mendapatkan kembalian membuatnya merasa sangat segar dan bahagia. Penjual itu membungkuk dan berterima kasih. Semoga kalian berdua bersenang-senang malam ini. Xiongqi. Ayo, saudara, ini Olie. Kita harus memberitahu gadis-gadis asing betapa kuatnya pria Cina kita. Kata penjual itu sambil berlari menuju pasangan lainnya. Adinata terdiam. Apa ini? Lotta datang dan bertanya pada Adinata. Apa maksud Oli? Saya belum pernah mempelajari kalimat ini sebelumnya. Adinata sangat malu. Itu berarti kamu ingin aku bekerja lebih keras. Lotta mengangguk, memegang 2 kepalan tangan berwarna merah muda, dan berkata kepada Adinata. Saudara Adinata, berikan aku Oli malam ini. Adinata meraih tangan merah muda Lotta dan berkata, jangan membuat masalah. Saya punya 2 istri di ibu kota. Orang-orang dari keluarga sakti punya mata-mata di mana-mana. Ketika mereka melihatnya, mereka mengira saya diam-diam mencari wanita lain. Kain. Apa yang kamu lakukan? Ini hotel cinta, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Lotta bertanya pada Adinata dengan sedikit kecewa. Apakah kamu akan pulang untuk bersama istrimu? Adinata mengangguk. Lotta bertanya, sulitkah kamu mempunyai 2 istri? Adinata menjawab dengan canggung, tidak apa-apa. Melihat Adinata sepertinya tidak memiliki semangat juang, Luotea dengan cepat mengepalkan tangan merah mudanya lagi. Saudara Adinata, pulanglah, berikan aku Olie. Adinata, benar-benar dikalahkan olehmu. Adinata segera pergi dan mengirim Ganendra untuk memimpin orang-orang menjaga tempat itu dan melindungi Luota secara diam-diam. Di saat yang sama, di pintu masuk hotel hunting tempat Adinata baru saja pergi, 2 pria yang menggoda Lotta muncul lagi. Selain itu, ada pria yang lebih berotot. Pria ini berbau alkohol. Dia baru saja minum di bar, dan dia diseret ke sini. Di mana orang-orangnya? Kemana perginya cucu yang memukul kalian berdua? Pria itu bertanya dengan keras. Saudara Leopard, saya akan pergi ke meja depan dan bertanya. Pria bertato itu pergi ke meja depan, dan pelayan di meja depan kebetulan melihat Adinata dan Lotta pergi dengan skuter listrik bersama. Ayo pergi, mereka tidak akan bisa lari jauh. Sial, mereka berani sombong di ibu kota. Aku harus memberi pelajaran pada anak ini hari ini. Bab 620. Manusia satu pukulan? Mereka bertiga masih muda dan energik, tetapi mereka dipukuli, dan di depan kecantikan asing yang menakjubkan, mereka harus mendapatkan kembali wajah mereka. Leopard berkata, mereka pasti takut Anda akan menemukan seseorang untuk membalas dendam, jadi mereka pindah ke hotel untuk check-in. Cari navigasi untuk melihat hotel mana yang terdekat. Pria bertato itu membuka peta map di ponselnya, mencarinya, dan menjawab, ada hotel cinta bernama Love Nest tidak jauh di depan, ke arah mana mereka berjalan. Macan tutul memegang sebatang rokok di mulutnya. Pasti ada di sana. Ayo pergi. Ketiga orang itu melaju cepat menuju Love Nest Love Hotel. Sesampainya di dekat pintu masuk hotel, mereka menemukan 2 buah skuter listrik yang digunakan bersama. Saudara Leopard, lihat, mobil listrik bersama. Itu pasti milik mereka berdua. Karena skuter listrik bersama baru diluncurkan, semua orang tertarik, sehingga tingkat pemakaiannya relatif tinggi. Hanya ada 2 skuter listrik bersama di dekatnya. Berbeda dengan King Ju dan Hello Bike, semuanya berurutan. Oleh karena itu,
Ketiganya segera menyimpulkan bahwa Adinata dan Luo Tea datang ke sini untuk membuka kamar. Mimisan tadi, laki-laki yang masih dipenuhi tisu, berkata dengan tidak senang, "Ih sial, anak ini telah menghabisi saudara kita, dan sekarang dia bersama kecantikan asing itu. Sungguh indah." Leopard tersenyum, "Saya kira wanita kulit putih yang Anda bicarakan yang lebih cantik dari penyihir merah sedang melolong di ranjang hotel sekarang. Ayo pergi dan hibur mereka. Aku paling suka melakukan hal seperti ini. Haha." Sambil berkata begitu, mereka bertiga bergegas masuk ke dalam hotel bersama-sama, mendatangi meja depan, dan langsung berteriak kepada petugas meja depan. Seorang pria dan seorang wanita baru saja datang. Wanita itu adalah orang asing. Mereka menginap di kamar mana masuk? Katakan. Tentu saja, pelayan tidak bisa mengungkapkan privasi pelanggan, tapi mereka bertiga sepertinya ada di sini dengan niat buruk. Tepat ketika pelayan sedang dalam masalah, Ganendra masuk dari luar. "Saudara gua yang memutuskan apakah akan terjadi kekacauan di ibu kota. Nak, kamu sedang nongkrong di ibu kota. Pernahkah kamu mendengar namaku, kakak gua? Keluar sekarang, atau aku akan menghancurkan kalian bertiga." Ganendra masuk mengupil dan tidak menganggap serius mereka bertiga sama sekali. Anda tahu, Ganendra mengikuti Adinata, tapi dia telah melihat semua adegan besarnya. Bagaimana beberapa gangster kecil bisa dibandingkan dengan lawan yang biasanya ditemui Ganendra? Leopard melirik Ganendra dan dua pria di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, pasangan ini menyewa kamar di sini, dan mereka tidak lupa mengatur pengawal di hotel." Ketika Ganendra mendengar Leopard menghina Adinata, wajahnya langsung berubah serius. "Di saat kamu mengucapkan kata, pria dan wanita anjing, kamu kehilangan kesempatan untuk memohon belas kasihan. Keluar dan mati. Jangan mengacaukan hotel orang lain." Leopard tersenyum percaya diri. Oke, itu yang saya maksud." Ketiga macan tutul itu mengikuti Ganendra keluar. Ganendra sengaja memilih tempat gelap di luar tanpa kamera. Di luar dugaan, ketiga macan tutul itu tidak takut dan mengikutinya dengan gembira. Leopard tersenyum pada Ganendra. Siapa namamu? Nama lengkapmu bodoh, kan? Kamu sebenarnya memilih tempat terpencil tanpa pengawasan. Haha, bukankah kamu menggali lubang untuk mengubur dirimu sendiri? Hahaha. Kedua adik laki-laki di sebelah macan tutul juga tertawa dengan percaya diri. Ganendra berkata dengan nada menghina, Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada kalian sekelompok idiot. Ayo, saudara-saudara, segera tangani mereka dan hancurkan kaki orang itu." Ya, kedua pria di belakang Ganendra segera bergegas menuju ketiga macan tutul itu. Kedua pria ini adalah preman yang dilatih dengan cermat oleh Dewangga di Asia Tenggara. Tidak masalah sama sekali melawan 5 orang biasa, apalagi 2 orang menyerang bersama-sama, yang bisa dikatakan menghormati lawannya. Namun, yang tidak disangka Ganendra adalah Leopard dengan mudah mengalahkan 2 preman medali emas ini hanya dengan 1 serangan dari sisi lain. Ledakan! Ledakan! Macan tutul itu meninju seorang pria, dan pria itu langsung jatuh ke tanah. Kemudian macan tutul itu meninju lagi kaki orang lain itu langsung terasa seperti patah dan tidak bisa diangkat lagi. Apa? Ganendra tercengang, nilai kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Bahkan kakak Long, aku khawatir dia tidak bisa melakukan kerusakan seperti ini dengan 1 pukulan. Ganendra akhirnya mengerti kenapa mereka begitu percaya diri. Tidak baik. Usia Ganendra telah lama melewati masa puncak pertarungan, dan kekuatannya jauh kalah dengan 2 orang yang diutus tadi. Karena keduanya langsung dibunuh oleh macan tutul ini. Jika dia melakukannya lagi, dia akan mencari kematian. Jadi, Ganendra segera berbalik dan lari. Mau kabur? Bodoh. Jika kamu tidak memanggilku kakek 100 kali hari ini, bolehkah aku membiarkanmu kabur? Saat dia mengatakan itu, macan tutul itu mulai mengejarnya. Ganendra berlari dan meminta bantuan melalui walkie-talkie. Saudara-saudara, darurat, darurat. Saya di sini di Love Nest Love Hotel. Saudara-saudara di dekat sini datang dan selamatkan saya. Ganendra berlari sepanjang jalan, mengetahui bahwa begitu dia ditangkap oleh macan tutul, dia mungkin akan cacat jika dia hanya menerima 1 pukulan dari pihak lain. Meskipun keluarga Adinata memiliki pengobatan canggih yang dapat menyembuhkan semangka, lebih baik tidak menanggung akibatnya jika memungkinkan. Setelah beberapa menit mengejar, Ganendra hampir kehilangan tenaganya dan berhasil ditangkap oleh lawannya. Tiba-tiba, sebuah Ferrari melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Bah! Dengan ekornya yang melayang, macan tutul yang baru saja menyambar semangka itu pun terlempar. Saudara gua, masuk ke dalam mobil. Saya melihat kursi pengemudi Ferrari, dan yang duduk di sana adalah Yihua, orang kaya generasi kedua dari Beijing yang baru saja saya temui. Wazi! Ganendra mengambil sedotan penyelamat dan segera duduk di kursi penumpang. Pada saat itu, macan tutul tersebut telah memanjat dari tanah dan ingin meninju jendela Ferrari. Lari-lari! Pukulan cucu itu menakutkan. Ganendra mengingatkan. Yihua ahli dalam mengemudi, dia memulai dengan cepat dan dengan cepat menghilang dari pandangan Baozi dan yang lainnya. Setelah berhasil melarikan diri, Yihua bertanya, saudara gua, apa yang terjadi? Saya kebetulan berada di dekatnya.
dan saya melaju dengan cepat ketika saya mendengar teriakan minta tolong Anda. Siapa orang itu tadi? Kenapa bahkan orang-orang saudara Adinata pun ada? Di sini? Berani bertarung? Ganendra menjadi berhati-hati. Anak itu tidak sederhana. Nona Luota dalam bahaya sekarang. Saya harus meminta saudara King Long untuk mengambil tindakan. Katanya, Ganendra segera memanggil King Long. Saudara Long, sesuatu terjadi. Tuan Brahma meminta saya untuk memimpin orang-orang untuk melindungi Nona Luota. Seseorang datang untuk membuat masalah dan menjatuhkan semua orang saya. Tinju orang itu sangat ganas. Saya belum pernah melihat pukulan seperti itu. Anda orang yang kuat, Saudara Long, terserah padamu untuk mengambil tindakan, kata Ganendra. King Long berkata, apakah ini Loveness Love Hotel? Oke, saya mengerti. Saya bisa sampai di sana dalam 2 menit. Ganendra, baiklah, Wazi dan aku akan menjemputmu di dekat sini. Saat ini, ketiga macan tutul telah tiba di meja depan Hotel Love Nest Couple lagi. Katakan cepat, di ruangan mana perempuan jalang centil itu sedang melolong kegirangan sekarang. Macan tutul itu memukuli meja depan dengan sangat keras sehingga seluruh meja depan terasa seperti hancur. Petugas meja depan sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata, saya di kamar 301.